Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masuk ke materi aktiva tetap. Materinya masih sama dengan materi yang minggu kemarin, KD-nya melanjutkan KD aset tetap ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa itu depresiasi. Masih ingat tidak depresiasi itu apa? Depresiasi itu penyusutan aktiva tetap. Jika kita menggunakan aktiva tetap, contohnya seperti tanah, mobil, gedung, akan ada masa manfaat penurunan dari nilai tersebut, namanya penyusutan. Kita menggunakan kendaraan tidak mungkin kan selama penggunaan tidak ada yang rusak. Pasti selama penggunaan ada nilai-nilai yang rusak, contohnya mesinnya jadi turun mesin. Nah, itu yang namanya penyusutan. Nah, di sini mengenal metode-metode depresiasi, ada metode garis lurus dan beban menurun. Ini dari segi faktor waktu. Kalau dari segi faktor penggunaannya, ada metode satuan jam kerja dan metode satuan hasil produksi. Nanti Ibu akan membahas satu persatu karena materinya ini sangat banyak dan kalian di sini lagi PKL, jadi Ibu bahas sebisanya kalian mengerti. Jadi ini tidak usah dibikin pusing ya. Nah, untuk metode garis lurus sendiri ini mengapa disebut metode garis lurus? Karena di sini depresiasi tiap tahunnya ini penggunaan aktiva tetap jumlahnya ini sama. Jadi dari tahun ke tahun penyusutannya ini sama. Misalnya nilai penyusutannya dari 2014 itu 5 juta, 2015 pun juga 5 juta. Itu namanya metode garis lurus. Nah, ini untuk menghitung depresiasinya, jumlah yang harus disusutkan berapa, kemudian dibagi usia ekonomis, atau ini bisa pakai rumus kedua. HP, harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, sekarang gue mau tanya, kalian sudah tahu belum nilai residu itu apa? Jadi, di dalam suatu aset tetap, adanya depresiasi, ada juga nilai residu atau nilai sisa. Jadi, nilai residu itu nilai jual kembali. Nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaat aset. Jadi, selama penggunaan aset, setelah adanya tadi penyusutan, akan ada nilai sisa. Nilai sisa itu nilai jual, nilai yang masih bisa ditambahkan di harga perolehan. Jadi untuk mengetahui biaya aset tetapnya, nilai aset harus dikurangi dengan biaya aset tetap. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui biaya penyusutan seperti ini, rumusnya di sini sudah ada keterangannya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Pada tanggal 5 April 2014, PT Piskenda membeli sebuah mesin aktiva tetap dengan harga perolehan. Kalau ada soal seperti ini, kalau bisa ditulis dulu diketahuinya ya. Harga perolehan 130 juta, usia penggunaan mesin yang bersangkutan ditaksir selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Besar depresiasi mesin A tiap tahun penggunaannya. Ingat, kalau garis lurus tiap tahun penggunaan depresiasinya ini tetap. Caranya seperti apa menyusun depresiasi? Tadi rumusnya apa? Ini rumusnya ya. Jumlah yang harus disusutkan dibagi usia ekonomis. Nah, jumlah yang harus disusutkannya berapa? Cari dulu. Harga perolehan 130 juta dikurangin dengan nilai residu. Nah, ini namanya nilai yang disusutkan dibagi 8. Ditaksirnya berapa 8 tahun? Nah, di sini berapa? 8 tahun ditaksirnya ya. Jadi hasilnya 15 juta. Ini per tahun. Jadi satu mesin A penyusutannya per tahunnya 15 juta. Beban depresiasi mesin A untuk tahun 2014 dihitung masa penggunaan sejak bulan April sampai 31 Desember. Ingat, ini per tahun. Karena ini berjalannya, lihat ya, dari April. Kalau pembukuan atau beban depresiasi itu dicatatnya setiap tanggal 31. Jadi selama sejak tanggal penggunaan dari bulan April sampai 31 Desember itu berapa bulan? 9 bulan. Jadi nanti kita hitung pada saat dia menggunakan mesinnya.
Tadi bulan April sampai tanggal 31 Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan ya. 9 per 12 dikali 1 tahun per 12 dikali 15 juta. 15 jutanya dari mana? Dari depresiasi tetapnya per tahun. Jadi kita tuh pengen hitung penyusutan selama 9 bulan sejak tanggal pemakaian itu berapa. Kalau yang ini kan selama 1 tahun. Kalau yang ini selama 9 bulan. Perhitungannya 9 per 12. 9 dari mana? Dari bulan April dihitung sampai Desember. Aprilnya terhitung ya. Karena ini 31 berarti Desembernya dibawa ya sampai tanggal 31. Nah, nanti setelah sudah dihitung akan tampak pada tabel depresiasi di bawah ini. Nah, ini namanya tabel depresiasi untuk garis lurus. Di sini ada tahunnya. Tadi 8 tahun ya ditulis dari 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini kan tadi sudah berjalan ya 2014, berarti dihitung ke tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini Ibu menjelaskannya lewat Excel saja ya untuk metode tabel penyusutannya. Di sini tadi sudah diketahui ya, ini dari mana 11.250? Lihat lagi. Dari mana ya? Nah, dari bulan April sampai Desember penyusutannya. 11, 2, 50 taruh di sini. Akumulasinya di sini. Jadi kalau akumulasi ini total depresiasi per tahunnya. Harga bukunya dari mana? Dari harga ini nih 130 juta, harga perolehan. Harus dicatat ya rumusnya, harga perolehannya tadi 130 juta ya. Kalau nggak percaya kita lihat lagi soalnya. Harga perolehan 130 juta betul. Dikurangin penyusutan. Nah, dikurangin penyusutannya jadi 118.750. Bu, untuk tahun depresiasi mesin yang kedua bagaimana? Tadi rumusnya, karena tetap ya, sudah dihitung untuk tahun kedua sama saja 15 juta. Ibu, kenapa ini bisa 11.250? Karena kan 2014-nya mulainya bulan April sampai Desember. Kalau 2015 ini 1 tahun full. Jadi nanti ini akan ada perbedaan di sini sama di sini. Kalau di sini tadi perhitungannya mulai dari 9 per 12, 8 per 12 ya kalau nggak salah. 9 per 12. Kemudian kalau di sini dihitungnya 1 tahun. Gitu. 15 juta dari sini ya. Depresiasi mesin per tahunnya sama. Nah, untuk akumulasinya di sini total dari sini ditambah ini. Nih ya, ada keterangan ini. Total dari depresiasi mesin 2014 ditambah 2015. Ininya sama saja. Harga ini, harga buku tahun kemarin dikurangin depresiasi mesin tahun 2015. Ingat ya, jangan dikurangin ini karena ini akumulasi saja. Akumulasi ini ditambah ini. Oke, untuk penjelasan metode garis lurus seperti itu, silahkan nanti Ibu kasih soalnya, silahkan dibuat latihan soalnya biar langsung paham kalau dikasih contoh kasusnya ya. Oke, nanti Ibu lanjutkan untuk metode jumlah angka tahun di video kedua.